Ini adalah edisi berita terkini. Saya Vanessa Levine, langsung dari Tel Aviv. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Awal hari yang memilukan di Israel pada malam sebelum perayaan Paskah Yahudi. Telah dikonfirmasi bahawa 4 tentara tewas dalam bentrokan dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Mereka adalah Kapten Noam Medmoni berusia 22 tahun dari Storot, Sersan Staf Maxim Entis dari Bakyam, Sersan Staf Gilad Harel dari Modi'in dan Sersan Staf Ben Cohen dari Lechavin. Semuanya berusia 21 tahun. Keempat tentara tersebut bertugas di unit penyintai Brigade Nachal. Dan saat kita berbicara, sirene peringatan merah kembali berbunyi di wilayah utara negara ini di sekitar Haifa. Sebelumnya hari ini, beberapa orang kemungkinan terluka setelah serangan rudal Iran. Satu lagi terjadi di Israel Tengah. Puing-puing jatuh di kota-kota Petah Tikva dan Bnei Brak. Hari ke-32 perang saat Israel terus menyerang lokasi teror di Teheran dan Beirut. Sekarang, rezim Iran juga aktif di Teluk. Sebuah drone Iran menghantam kapal tanker Kuwait yang penuh muatan di perairan Dubai. Saat Presiden Donald Trump mengancam akan meledakkan sumber energi Iran jika Selat Hormuz tidak sepenuhnya dibuka kembali. Pada saat yang sama, pasukan Amerika sedang dikirim ke Timur Tengah untuk memberikan apa yang disebut Amerika Serikat sebagai keleluasaan semaksimal mungkin, sementara upaya diplomatik terus berlanjut. Menteri Perang AS Pete Hegseth mengadakan pengarahan di Pentagon dalam beberapa jam terakhir. Reporter kami Joe Brown akan membawakan detailnya dalam laporan ini. Saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi pasukan kita. Baru saja kembali dari kunjungan rahasianya ke Timur Tengah, Menteri Perang Amerika Pete Hegseth membawa pesan yang jelas dari dirinya dan pasukan. Semuanya harus terus berjalan. Apa yang dikatakan orang-orang Amerika itu kepada saya, baik muda maupun tua, perwira dan bintara, pria dan wanita, kulit hitam dan kulit putih, adalah mari kita selesaikan misi ini. Dan berkat presiden ini dan orang-orang Amerika ini, kita lebih dekat dari sebelumnya untuk meraih kemenangan. Operasi ini, seperti yang dia katakan, sedang memasuki fase kritis. Hari-hari mendatang akan menjadi penentu. Iran tahu itu. Dan secara militer, hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan soal itu. Ya, mereka masih akan menembakkan beberapa rudal, tapi kami akan menembak jatuh rudal-rudal itu. Negosiasi masih berlangsung dengan perwakilan Iran tentang bagaimana mengakhiri konflik ini. Tapi, sikap Hegseth sudah jelas. Harus dengan caranya, kalau tidak ada jalan lain. Presiden Trump akan membuat kesepakatan. Dia bersedia. Dan syarat-syarat kesepakatan itu sudah mereka ketahui. Jika Iran tidak bersedia, maka Departemen Perang Amerika Serikat akan melanjutkan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi. Dan apakah syarat-syarat ini pada akhirnya akan mengarah pada invasi darat? Kepala Staf Angkatan Darat dan Reisenkain tidak menutup kemungkinan, tetapi juga tidak mengatakan itu diperlukan. Beragam opsi militer yang dapat ditawarkan oleh pasukan tersebut sangat luas, tidak hanya terbatas pada apa yang Anda sebutkan terkait pasukan di darat. Dan saya tidak ingin membatasi ruang gerak keputusan Presiden. Tetapi ada banyak hal, salah satunya adalah Iran harus menyadari bahwa mereka ada di luar sana dan mereka sedang berada di titik tekanan. Hegseth juga mendemukan sentimen Donald Trump tentang bagaimana Eropa bisa berbuat lebih banyak untuk membantu dalam perang ini dan membuka Selat Hormuz untuk memperbaiki masalah dalam rantai pasokan global. Namun 1 bulan setelah perang dimulai, negara-negara NATO berbalik meninggalkan Amerika, dengan Prancis dan Spanyol menolak mengizinkan pesawat militer melintasi wilayah udara mereka. Jadi, orang Amerika menginginkan perang segera berakhir, idealnya di meja perundingan, tetapi mereka juga siap untuk menghadapi situasi ini dalam jangka panjang. Banyak sekali yang harus dibahas. Mari kita mulai dari Gedung Putih. Kita akan terhubung langsung dengan koresponden senior Amerika Serikat kami, Mike Wagenheim. Jadi Mike, banyak komentar baru dari pemerintahan Trump hari ini. Mari kita mulai dengan Donald Trump yang mengatakan bahwa perang ini 2 minggu lebih cepat dari rencana. Dia mengatakan kepada CBS bahwa tidak banyak lagi yang harus terjadi untuk menyatakan kemenangan. Jadi, jelaskan kepada kami pesan terbaru dari Presiden. 31 hari sejak perang ini dimulai. Perlu diingat, Presiden Trump menyatakan beberapa minggu yang lalu bahwa pada dasarnya tujuan militer telah tercapai. Jadi tidak jelas apakah ini merupakan perkembangan baru
Atau hanya kelanjutan dari pemikiran beliau sebelumnya tentang masalah ini? Dan hanya karena sesuatu berjalan lebih cepat dari jadwal, bukan berarti Anda pasti akan menyelesaikannya lebih cepat dari jadwal. Anda mungkin saja melambat. Mungkin ada inisiatif lain yang ingin Anda coba masukkan ke dalam sisa waktu yang sudah Anda jadwalkan untuk tugas tertentu. Jadi sebenarnya belum bisa disimpulkan apakah itu berarti Amerika Serikat siap untuk keluar dari situasi ini. Yang menurut saya patut dicatat adalah, meskipun Iran tidak memberikan jalan keluar kepada Presiden Trump, dia tampaknya mencoba membangun jalan keluarnya sendiri di sini. Dia mengatakan kepada CBS News bahwa apa yang dia sebut sebagai perubahan rezim di Iran telah lebih besar daripada apapun yang sebelumnya dianggap mungkin. Dia mengatakan secara spesifik, kutip, kita sudah mengalami perubahan rezim total. Ini adalah orang-orang berbeda yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Dan sejujurnya, mereka lebih masuk akal. Sekarang perlu diingat, Trump mengatakan kemarin bahwa pria misterius yang mereka hadapi adalah ketua parlemen Iran yang sudah dikenal luas dan sangat berpengaruh di Korps Garda Revolusi Islam Iran serta di kalangan garis keras Iran. Jadi sekali lagi, tidak jelas apakah dia entah bagaimana telah berubah pikiran atau jika ada tokoh Iran lain yang kurang garis keras, jika itu mungkin, yang terlibat dalam negosiasi khusus ini. Selain itu, kita telah melihat Presiden Trump menyatakan lebih awal hari ini dalam sebuah postingan di Truth Social, mengungkapkan frustrasinya bahwa komunitas internasional tidak datang. Bukan untuk membantu AS seperti yang dia sebutkan, tetapi hanya untuk datang dan mencoba mengusir Iran dari Selat Hormuz dan pada dasarnya mengatakan, "Hei, kami punya minyak sendiri di sini. Kalian ingin minyak mereka yang keluar dari Selat Hormuz di teluk sana. Kalian urus sendiri masalahnya. Kami pada dasarnya sudah lelah menghadapinya." Itu bukan kutipan, tapi itulah semangat umum dari Truth Post yang disampaikan Presiden Trump tadi hari ini. Dan sekali lagi, dia sedang merancang membangun jalan keluar lain untuk dirinya sendiri karena sekarang Selat Hormuz adalah hambatan terbesar pada dasarnya untuk meninggalkan Iran. Dan Presiden Trump mengatakan ini sekarang adalah masalah semua orang lain. Tentu saja akan menarik untuk melihat bagaimana semua negara itu akan merespons. Sementara itu, baru saja IRGC mengatakan mereka akan menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika di wilayah tersebut mulai 1 April. Itu berarti besok sebagai balasan atas serangan terhadap Iran. Begitu banyak perkembangan, kami akan membahas semuanya nanti. Untuk saat ini, kami akhiri dulu siaran langsung dari Gedung Putih. Terima kasih banyak, koresponden senior ILX Satka Mike Wackenheim. Terima kasih, Mike. Dan sekarang untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut analis keamanan Yaakov Lepin membawa acara podcast The Lepin Assessment, Yaki Dayan, mantan konsul Israel di Los Angeles, dan koresponden senior Owen Alteman di studio. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Banyak sekali yang harus dibahas saat ini. Banyak perkembangan yang terjadi saat kita berbicara. Yaki, saya ingin mulai dengan Anda. Rudal Iran kembali hari ini. Serangan Hizbullah. Semua ini ada harganya. Kita melihat apa yang terjadi di lapangan di Lebanon Selatan. Pertempuran terus berlanjut. Begitu juga retorikanya. Hari ke-31, pendapat Anda tentang apa yang sedang terjadi saat ini? Jadi ini adalah perang di banyak front, tidak diragukan lagi. Maksud saya kita menghadapi Lebanon, Hizbullah, dan kita juga menghadapi Iran, itu sudah pasti. Namun terkait Iran, saya pikir Israel sedang menuntaskan sasaran-sasarannya. Dan terkait rudal, terkait infrastruktur, simbol-simbol rezim, nuklir, semua itu. Israel masih beroperasi di front Iran dan menurut saya sangat berhasil. Dan semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dari ultimatum Trump. Jadi sementara itu Israel masih bekerja di sana. Di Lebanon ada sebuah keputusan untuk membuat zona penyangga sampai ke Sungai Litani. Jadi itu adalah keputusan untuk memastikan bahwa dari Israel sampai ke Sungai Litani tidak akan ada warga sipil. Dan tentara Israel akan beroperasi di sana. Dan mengurangi kemampuan Hizbullah karena ada pemahaman bahwa tentara Lebanon tidak akan melakukan apa-apa. Jadi Israel sedang beroperasi di front ini, meskipun ini adalah front sekunder. Fokusnya sekarang masih pada Iran, tetapi front di Lebanon semakin mendapatkan perhatian.
Berbicara tentang front di Iran, Angkatan Udara Israel menargetkan lokasi penting milik teroris di Teheran pada hari ini. Yakov, ceritakan kepada kami tentang detail-detail tersebut. Ya, ini menarik Anda tahu dari semua target yang kita dengar tentang senjata. Produksi dan penelitian serta pengembangan dan kompleks industri militer mereka serta peluncurnya, ada satu detail menarik yang sepertinya terabaikan. Dan menurut pendapat saya, itu justru poin utamanya dalam banyak hal. Universitas Imam Hussein di Teheran yang dijalankan oleh IRGC berpura-pura menjadi universitas, tetapi sebenarnya adalah pusat utama pengembangan dan produksi senjata. Dan salah satu lokasi yang terkena serangan di sana, di antara pengembangan rudal balistik, mereka memiliki terowongan angin untuk menguji model rudal balistik, juga ada lokasi pengembangan senjata kimia. Saya pikir itu sebenarnya sangat signifikan. Ini pertama kalinya saya mendengar IDF berbicara tentang lokasi pengembangan senjata kimia di jantung kota Teheran. Itu adalah pertama kalinya saya mendengar konfirmasi resmi bahwa orang-orang Iran sedang mencoba mengembangkan semacam senjata kimia. Ada banyak laporan tentang hal ini, tapi di sini kita punya sebuah lokasi yang sedang meneliti hal tersebut, dan lokasi itu terkena serangan di antara banyak lokasi lainnya. Jadi saya menyoroti hal ini di antara banyak target yang terkena serangan. Dan fokus secara umum tampaknya dalam beberapa hari terakhir adalah menyerang kemampuan Iran untuk memproduksi senjata, kemampuan untuk memasok diri mereka sendiri berdasarkan gagasan bahwa inilah bagian yang paling sulit dibangun kembali oleh Iran. Ini yang paling mahal. Bukan hanya misil dengan peluncur misilnya, tapi seluruh mesin yang membuat ini, menggabungkan komponen-komponennya, penelitian, pengembangan, komunitas teknik yang membutuhkan semua infrastruktur ini untuk membuat mesin perang Iran sedang secara sistematis menjadi sasaran untuk dilemahkan. Tentu saja sangat menarik dan sangat mengkhawatirkan ketika Anda mendengar detail seperti itu. Saya ingin beralih ke ranah diplomatik sekarang. Perkembangan luar biasa tepat saat kawasan ini sedang memproses fakta tentang Pakistan sedang muncul sebagai mediator potensial. Ada laporan bahawa Tiongkok dan Pakistan telah merilis inisiatif 5 poin untuk perdamaian di Timur Tengah. Kedua menteri luar negeri dari negara-negara tersebut bertemu di Beijing. Owen Alterman tidak banyak detail tentang rencana ini. Meskipun begitu, apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami dan wawasan apa yang bisa Anda bagikan tentang fakta bahwa Beijing dan Islamabad yang bekerja untuk perdamaian di wilayah ini? Ini adalah perkembangan yang sangat menarik. Benita, sekilas, ini bukan perkembangan yang baik bagi Amerika Serikat. Saya rasa ini bukan untuk kepentingan Amerika, setidaknya Tiongkok yang menjadi mediator konflik ini dan berada dalam posisi kekuasaan tersebut. Iran dikabarkan meminta jaminan dari Tiongkok bahwa Amerika Serikat tidak akan bertindak melawannya lagi. Saya kira maksudnya adalah, jika AESA melakukannya, Tiongkok akan memberlakukan semacam sanksi terhadap Amerika Serikat atau menjadikannya bagian dari hubungan mereka. Bagaimanapun juga, Nita, ini adalah rencana 5 poin. Namun intinya, jika benar-benar diterapkan, adalah gencatan senjata sebagai imbalan atas dibukanya Selat Hormuz. Itu intinya. Iran dan Israel, dan dalam hal ini Iran, Amerika Serikat, dan dalam hal ini Iran, akan berkewajiban untuk berhenti menembak. Iran akan berkewajiban untuk membuka Selat Hormuz. Jika ini benar-benar terjadi, di satu sisi, Amerika Serikat tidak akan mendapatkan apapun yang diinginkannya dari rencana 15 poin itu. Tidak soal program nuklir, tidak soal program misil, tidak soal proksi, sama sekali tidak ada. Di sisi lain, AS tidak perlu memberikan apapun kepada Iran. Tidak perlu melonggarkan sanksi yang juga merupakan bagian dari rencana 15 poin itu. Benita, jika diterapkan, setidaknya secara kasat mata, jika ini adalah dokumen yang akan diterapkan dan seluruh rencana yang akan dijalankan, ini adalah strategi klasik ala Israel, yaitu strategi memotong rumput. Seperti yang terjadi dalam Rising Lion pada Juni 2025. Dalam perang 12 hari itu, Amerika Serikat dan Iran, Israel dan Iran akan mengakhiri perang. Mereka akan meletakkan senjata mereka begitu saja. Dan pada dasarnya kembali ke status quo ante yang berbeda. Status quo ante di mana begitu banyak material milik Iran telah dihancurkan. Seperti yang baru saja kita dengar dari Yaki dan dari Yakov. Dan para pihak akan melangkah maju dengan leluasa, tanpa ada lagi kewajiban satu sama lain. Ya, salah satu dari 5 poinnya adalah mereka terus melakukan pembicaraan damai. Kemungkinan untuk mencapai semacam kesepakatan tentang semua isu ini, tetapi tidak wajib untuk setuju. Yang wajib adalah menghentikan tembakan, membuka Selat Hormuz, dan melakukan satu putaran lagi memotong rumput. Jadi sebagai bocoran, tidak akan ada hasil dari inisiatif ini. Saya bisa jamin itu. Tapi yang saya temukan sangat menarik adalah, pertama, orang-orang Pakistan yang sebenarnya bertanggung jawab menangani negosiasi sejauh ini, paham bahwa tidak ada hasil dari negosiasi tersebut. Meskipun Trump selalu memberitahu kita bahwa ada kemajuan dalam negosiasi, dan ini berada di bawah pengawasan Pakistan.
Fakta bahwa mereka datang dengan inisiatif baru bersama Tiongkok berarti mereka paham bahwa tidak ada hasil dari negosiasi yang sedang berlangsung. Ini adalah hal pertama. Hal kedua adalah kepentingan Tiongkok sudah jelas. Maksud saya, mereka sangat dirugikan karena penutupan Selat Hormuz, karena minyak dan kenaikan harga minyak. Jadi mereka ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Tapi kenyataannya bahwa orang Tiongkok ada di sana dan terlibat pasti akan menjadi sesuatu yang merugikan bagi orang Amerika. Mereka tidak akan menerima tawaran seperti itu. Dan itu berarti mereka paham bahwa ultimatum yang diberikan oleh Trump kenyataannya jika tidak ada kesepakatan dia akan meningkatkan eskalasi. Ke arah situlah ini berjalan. Jadi itulah mengapa mereka mengeluarkan inisiatif seperti itu sekarang. Saya hanya ingin menambahkan untuk menindaklanjuti apa yang dikatakan Yaki tadi. Memang terlihat seperti Pakistan bertindak untuk kepentingan Pakistan, mencoba menunjukkan kemandiriannya sebagai kekuatan yang mampu mempertemukan pihak-pihak, membawa Saudi, Mesir, Turki ke Islamabad. Dan sekarang berkeliling dunia menunjukkan posisi mereka bahwa mereka mampu berbicara dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Sekali lagi, sulit untuk melihat hasil nyata dari hal ini. Tetapi jika memang ada sesuatu yang dihasilkan, dan inilah dokumennya, hasilnya akan sangat mirip dengan yang ada pada bulan Juni. Tetaplah bersama kami, karena terkait hal tersebut, saya ingin mengundang Eric Mendel, pendiri dan Direktur Middle East Political Information Network, serta editor senior bidang keamanan di Jerusalem Report, yang saat ini bergabung bersama kami dari Florida. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita tentu saja harus mulai dengan perkembangan baru ini. Pendapat Anda tentang apa yang sedang kami bahas di studio, yaitu Tiongkok dan Pakistan merilis inisiatif 5 poin untuk perdamaian di Timur Tengah. Pendapat Anda, pandangan Anda, wawasan Anda. Terima kasih sudah mengundang saya, Benita. Saya tidak begitu yakin Presiden tidak akan memilih jalan keluar ini, karena dia bisa mengklaim kemenangan. Selat Hormuz dibuka dan perang telah berakhir, sehingga dia bisa beralih ke hal lain. Bagi Israel, tidak semudah itu untuk begitu saja beralih. Saya pikir salah satu masalah besar di Amerika Serikat yang hilang dalam seluruh perdebatan di tengah kabut perang ini adalah mengapa Amerika berperang sejak awal. Dan pada dasarnya, semua hal yang kita dengar di Amerika Serikat dan media adalah pesan dari Gedung Putih yang sangat tidak terkoordinasi, selalu berubah-ubah, dan sangat buruk dalam penyampaiannya. Dan di atas itu semua, narasi yang berkembang adalah bahwa ini adalah perang pilihan, bahwa tidak ada ancaman yang segera terjadi. Itu mendominasi media penyiaran Amerika. Tapi Presiden benar-benar perlu menjelaskan mengapa kita ada di sana. Itu bukan perang pilihan. Iran menyatakan perang terhadap Amerika 47 tahun yang lalu dan telah menumpahkan begitu banyak darah, jadi harus dijelaskan tentang Iran itu. Jika negara itu menjadi nuklir dan berada di ambang menjadi negara bersenjata nuklir, serta mengembangkan dan mengumpulkan sejumlah besar rudal balistik, Itu tidak hanya akan membebani Israel, tetapi juga aset-aset Amerika di wilayah tersebut. Jadi, ini adalah kepentingan Amerika. Dan pesan untuk Tiongkok, karena itu adalah prioritas utama kita. Ancaman adalah jika kita tidak membuka Selat Hormuz, itu akan memberi mereka kebebasan penuh untuk memberlakukan tarif di Laut Cina Selatan, di mana lebih dari 3 triliun dolar perdagangan berlangsung. Dan itu akan berhubungan dengan hubungan kita di sana. Dan saya tidak tahu apakah Presiden memiliki ketahanan untuk benar-benar melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Dan omong-omong, setelah kita melakukan itu, kita akan perlu berada di sana untuk beberapa waktu. Dan serangan-serangan mereka akan terus berlanjut, sedikit demi sedikit, benar-benar selama berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Jadi itu benar-benar berarti bahwa Amerika Serikat perlu menyatukan negara-negara Teluk untuk bersatu membuka selat-selat itu. Bahkan secara simbolis untuk menekan negara-negara Asia Selatan, Korea Selatan, dan Jepang agar mereka ikut ambil bagian. Dan mungkin setelah itu, negara-negara Eropa akan ikut bergabung. Tapi untuk mengingatkan orang-orang bahwa ini sekarang adalah perang defensif untuk membuka Selat Hormuz. Mengenai Pakistan, dulu mereka bersama Taliban, sekarang mereka melawan Taliban. Dan ini juga bagian dari siapa yang akan mengambil alih peran besar Iran sebagai pihak yang mendestabilisasi kawasan jika Iran dilemahkan. Semua orang ingin ikut campur. Turki, Pakistan, Arab Saudi, Mesir. Pakistan sendiri adalah negara Muslim dengan populasi terbesar.
Jadi akan ada perubahan besar di Timur Tengah tentang siapa yang sedang naik daun, dan mereka juga ingin mencari muka di hadapan Amerika Serikat. Jadi banyak hal yang terjadi. Amerika sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, berdasarkan apa yang kita dengar di media di sini. Hanya saja ada pencapaian taktis, tapi sebenarnya kita belum melihat pencapaian strategis. Ancaman yang diberikan rezim Iran terhadap Israel sangat jelas di sini. Ancaman kematian bagi Israel, ancaman kematian bagi Amerika. Semua orang tahu apa yang telah terjadi selama 47 tahun terakhir. Belum lagi cara rezim memperlakukan rakyatnya sendiri. Ada begitu banyak kekhawatiran saat ini ketika kita membicarakan akhir dari perang ini. Saya ingin menanggapi poin yang Anda buat tentang negara-negara Teluk. Karena ada laporan bahwa sekutu Amerika Serikat yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebenarnya mendesak Presiden untuk melanjutkan perang ini dengan mengatakan bahwa Teheran belum cukup dilemahkan dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara ini jelas sangat terpukul karena rezim terus menargetkan mereka. Menurut Anda, apakah laporan itu masuk akal? Ya, negara-negara Teluk khawatir bahwa pada akhir perang ini Iran mungkin akan melemah, tetapi akan marah dan menganggap dirinya menang. Saya rasa orang-orang Iran benar-benar merasa mereka sedang memenangkan perang ini. Karena bertahan hidup saja sudah cukup bagi Iran untuk memenangkan perang ini. Dan negara-negara Teluk, baik itu Kuwait, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, maupun Uni Emirat Arab, kalian tidak bisa begitu saja meninggalkan negara kalian dan pindah ke tempat lain. Kalian akan tetap berhadapan dengan Iran yang sudah dilemahkan, tetapi pasti ingin membangun kembali. Dan para penganut setia serta kaum Syiah 12 imam di sana, seiring waktu, karena mereka punya kesabaran strategis, akan ingin kembali dan menargetkan mereka lagi. Dan mungkin mereka harus berkompromi dengan mereka. Dan itu melemahkan kepentingan keamanan nasional Amerika. Jadi negara-negara Teluk sangat ketakutan. Saya percaya mereka mengatakan kepada Amerika Serikat, jika kalian hanya melakukan serangan terbatas, lakukan lebih dari itu. Tapi menurut saya, kita perlu mengumpulkan semua orang di sini sebagai satu koalisi untuk melawan Iran. Dan saya pikir ini akan membutuhkan dorongan diplomatik. Maksud saya, Kushner dan Wickoff punya pengaruh besar terhadap negara-negara Teluk. Tapi kita perlu melibatkan beberapa negara lain. Dan sekali lagi, kita harus mengubah sudut pandang tentang apa yang terjadi di Selat Hormuz sebagai jalur perairan internasional. Dan jika Anda bergabung di sini, ini adalah perang defensif. Karena jalur perairan internasional adalah sesuatu yang tidak bisa kita tutup. Ngomong-ngomong tentang jalur perairan internasional, kita juga harus memikirkan sisi lain, yaitu Laut Merah, Bab el-Mandeb. Jika Houthi menutup itu, apakah sekarang orang Mesir akan berkata, sudah cukup? 12% dari seluruh perdagangan dunia melewati sana. 20% bahan bakar fosil melewati Teluk Persia. Jadi, Mesir akan menjadi pemain lain jika Bab el-Mandeb ditutup. Memang, ada jalan lain melalui Tanduk Afrika. Tapi jalur air internasional, kita pernah membuat kesalahan di masa lalu dengan membiarkan terusan Suez ditutup. Kita seharusnya sudah membukanya kembali sebisa mungkin waktu itu. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Dan orang Tiongkok sedang memperhatikan hal ini karena mereka ingin bisa menguasai Laut Cina Selatan. Dan ini berkaitan dengan saat kita akhirnya beralih untuk menangani Taiwan. Jadi ada begitu banyak implikasi dari apa yang sedang terjadi di sini. Hal terbaik bagi Presiden adalah tampil di televisi nasional dan menyampaikan pernyataan dengan jelas, tanpa gangguan, atau memperpanjang komentar brainias. Tepatnya, mengapa kita ada di sana, apa yang kita harapkan untuk dicapai, apa itu keberhasilan, dan bahwa kita bisa memenangkan perang atrisi. Dan salah satu hal yang belum disebutkan adalah mungkin, dan saya sudah bilang, kepada orang-orang oposisi Iran. Mungkin jika kita terus mengatakan bahwa rakyat Iran harus mengambil alih, mungkin kita harus mempersenjatai mereka dan kemudian bersiap untuk perang atrisi tanpa tentara Amerika di sana. Biarkan orang-orang Iran mengambil alih, tapi kalian tidak bangkit untuk mengambil alih, di mana 2 bulan lalu 40.000 dari mereka pada dasarnya dieksekusi dalam 2 atau 3 hari. Jadi mungkin disitulah kita harus mengubah sudut pandang. Kita bisa memenangkan perang atrisi.
Anda benar-benar telah memunculkan begitu banyak kemungkinan hanya lewat pembaruan ini. Donald Trump mengatakan kepada New York Post beberapa saat yang lalu, perang melawan Iran tidak akan berlangsung lama lagi dan Selat Hormuz akan terbuka kembali secara otomatis setelah Amerika Serikat keluar. Kita tunggu bagaimana semuanya akan berkembang. Eric Mantle, saya selalu menghargai wawasanmu. Terima kasih banyak telah bersama kami di edisi Berita Terkini ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Yakov Lapin, pendapatmu. Saya tentu setuju bahwa memang ada kebutuhan nyata bagi para pemimpin untuk berkomunikasi dengan jelas kepada publik tentang tujuan strategisnya. Tapi saya juga berpikir, kita harus membedakan antara ancaman yang dikeluarkan oleh poros Iran dan kemampuan mereka untuk benar-benar melaksanakan ancaman tersebut. Jadi, mari kita lihat Selat Hormuz. Orang-orang Iran suka berbicara, Anda tahu, dengan nada mengancam tentang menutupnya. Tapi kemampuan mereka saat ini untuk benar-benar menutup Selat Hormuz sangat diragukan. Jika Anda mempertimbangkan fakta bahwa Angkatan Laut mereka dan Angkatan Laut kedua mereka, Korps Garda Revolusi Islam dan Angkatan Laut Reguler telah dihancurkan. Amerika Serikat sangat mampu melakukan penyapuan ranjau. Tidak harus membuka seluruh selat. Mereka bisa membuka sebagian area selat untuk memungkinkan kapal-kapal lewat. Dan Angkatan Laut Koalisi bisa menyediakan pertahanan udara jika diperlukan untuk kapal-kapal. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Iran akan menutup Selat Hormuz, apakah mereka benar-benar bisa menutupnya? Itu masih belum jelas. Dan saya pikir ada alasan yang kuat untuk meragukan bahwa mereka bisa melakukannya. Hal yang sama juga berlaku untuk Selat Bab el-Mandeb. Oke, Houthi suka mengancam bahwa mereka bisa menutupnya. Ngomong-ngomong, mereka belum melakukannya. Menarik untuk dicatat. Dalam pernyataan publik mereka belum mengancam untuk menutupnya saat ini. Dan kemudian menarik untuk mengetahui mengapa Mesir telah mengancam mereka, tetapi juga kemampuan militer mereka untuk melakukannya telah berkurang. Angkatan Laut Israel jauh lebih aktif di Laut Merah. Angkatan Laut Amerika jauh lebih aktif di Laut Merah. Dan sekarang Mesir mengancam akan ikut terlibat. Jadi, untuk menutup sebuah perairan, Anda membutuhkan rudal jelajah pantai ke laut yang sangat akurat. Anda juga membutuhkan kemampuan untuk menanam ranjau. Jadi, mari kita bersikap skeptis terhadap beberapa klaim tersebut. Mereka tidak bisa menutupnya hanya dengan menjentikan jari. Mereka hanya bisa mengancamnya. Alasan utama tidak adanya lalu lintas maritim saat ini di Selat Hormuz adalah karena perusahaan asuransi takut memberikan asuransi yang tepat kepada kapal tanker minyak. Itu memang semacam penutupan, tapi bukan berarti orang Iran memiliki semua kemampuan yang mereka klaim saat ini. Yaki, 1 menit lagi sebelum jeda. Jadi, saya hanya ingin berkomentar tentang itu. Menyebutnya sebagai perang atrisi adalah definisi yang menyesatkan tentang perang tersebut. Ini adalah perang yang sampai sekarang sudah berlangsung 1 bulan. Trump mengatakan bahwa ini tidak akan berlangsung jauh lebih lama. Jadi, perang atrisi adalah definisi yang sama sekali berbeda. Saya tidak akan menyebutnya perang atrisi. Saya pikir ada banyak pencapaian saat ini. Dan semua itu harus bermuara pada kemenangan besar yang sangat strategis. Tapi tetap saja, ini bukan perang atrisi. Tetap bersama kami, masih banyak yang akan kita bahas tentang isu ini. Tapi sekarang kita akan rehat sejenak. Saat kami kembali nanti, liputan kami akan berlanjut di edisi Berita Terkini ini. Tetap bersama kami akan kembali dalam 2 menit. Jangan ke mana-mana. Selamat datang kembali di edisi Berita Terkini ini. Terima kasih banyak sudah tetap bersama kami. Sekarang, mari kami sampaikan pembaruan dari pusat negara setelah serangan rudal Iran sebelumnya yang sekali lagi melibatkan penggunaan hulu ledak tandan. Kita kembali kepada koresponden kami, Balid Statin. Kali ini dia bergabung bersama kami dari Tel Aviv. Jadi kita tahu bahawa beberapa orang balik kemungkinan terluka dalam serangan rudal Iran itu. Hulu ledak tandan digunakan lagi menargetkan warga sipil. Kerusakan terjadi di Bnei Brak, Petah Tikva. Apa kabar terbaru? Pembaruan apa yang bisa kamu bagikan saat ini? Ya, Minita, suasana relatif tenang sejak 3 gelombang serangan rudal tadi pagi ke pusat Israel.
Dan kami katakan bahwa sebenarnya ada 60 jam ketenangan dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada sirene di sini, setidaknya di pusat Israel. Tentu saja ada sirene di utara dan selatan. Tapi tampaknya situasinya kembali seperti biasanya, yaitu beberapa rentetan serangan rudal, terutama di pagi hari dan juga pada malam hari. Tapi sejauh ini dalam beberapa jam terakhir kami melihat situasi relatif tenang di sini, setidaknya dari serangan rudal Iran. Sekarang mengenai apa yang terjadi pagi ini sekitar pukul 9.30 pagi. Sebuah rudal yang membawa hulu ledak munisi tandan tampaknya memang meledak di udara. Dan rudal itu menghantam beberapa lokasi di pusat Israel, termasuk Bnei Brak, di mana 3 orang tampaknya berada di salah satu apartemen di lantai paling atas. Plafon di atas mereka memang runtuh dan mereka terluka, tetapi semua luka mereka sebenarnya ringan dan tidak ada yang mengancam jiwa. 3 orang lagi di lokasi yang sama juga mengalami luka ringan akibat ledakan submunisi. Dan di daerah lain juga di Petah Tikva misalnya, 2 orang mengalami luka ringan di daerah lain. Beberapa mobil meledak akibat submunisi yang jatuh di atasnya. Dan kami melihat api keluar dari mobil-mobil tersebut. Dan api berhasil dikendalikan dalam waktu singkat. Tapi yang pasti ini sekali lagi menekankan pentingnya pertahanan dalam negeri. Pedoman komando yang mengharuskan orang-orang yang mendengar sirene segera masuk ke tempat perlindungan dan tetap di sana sampai ada perintah untuk keluar. Karena serpihan bisa jatuh bahkan beberapa menit setelah pencegatan terjadi. Dan tentu saja ketika kita berbicara di sini tentang penggunaan munisi tandan yang sebenarnya dapat mempengaruhi area yang luas, ini bahkan lebih berbahaya. Jadi itulah mengapa ini sangat penting bagi para penduduk di daerah tersebut. Di sini. Mari kita katakan sekali lagi di sini bahwa kita berbicara di sini hanya sehari sebelum Hari Raya Yahudi Pesach, Paskah. Besok pasti banyak orang akan merayakan di dalam rumah mereka karena pedoman komando front dalam negeri. Tetapi perkumpulan sebenarnya bisa saja terjadi. Dan beberapa orang mungkin tergoda untuk benar-benar meninggalkan rumah mereka dan mencoba merayakan bersama orang lain. Inilah sebabnya Komando Front Dalam Negeri kembali menekankan pentingnya pedoman tersebut. Dan tentu saja ini juga bisa berarti bahwa Iran dan Hizbullah omong-omong meningkatkan jumlah gelombang rudal ke arah negara Israel ke berbagai wilayah. Ini bukan indikasi konkret atau tidak ada indikasi konkret bahwa itu akan terjadi. Tetapi tentu saja ini adalah penilaian yang masuk akal menurut pejabat keamanan. Jadi inilah alasan mengapa Komando Front Dalam Negeri menekankan pedoman-pedoman tersebut sekali lagi. Semua ini terjadi menjelang perayaan Pesach yang berlangsung selama seminggu. Terima kasih banyak koresponden Balik Syadin langsung dari Tel Aviv. Akan ada pembaruan lebih lanjut dari Balik tentu saja dalam beberapa jam ke depan. Terima kasih. Dan sekarang dengan senang hati kami menyambut Edmund Fitton Brown, rekan senior di Foundation for the Defense of Democracies dan mantan Duta Besar Inggeris untuk Yaman yang bergabung bersama kami dari Texas. Terima kasih banyak atas waktunya. Seperti yang Anda ketahui dan seperti yang Anda dengar dari rekan saya dalam laporan tadi, Israel sedang menghadapi ancaman yang berkelanjutan di beberapa front. Serangan pada hari ini saja berasal dari rezim Iran, dari Hizbullah, dan selama akhir pekan lalu, Houthi juga ikut menyerang dari Yaman. Apa pandangan Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang fakta bahwa Houthi setelah 1 bulan kini ikut terlibat dalam konflik ini? Bisa dibilang begitu? Ya, terima kasih banyak telah mengundang saya. Ini adalah perkembangan yang menarik dan saat ini belum jelas apa yang sebenarnya diinginkan oleh Houthi. Mereka telah menyerang Israel tetapi tidak terlalu efektif. Israel dengan mudah dapat menghilangkan ancaman dari serangan-serangan tersebut. Dan seolah-olah Houthi ingin menunjukkan dukungan kepada Iran. Tetapi mungkin mereka belum siap melakukan sesuatu yang bisa memicu pembalasan dari Amerika. Karena tentu saja opsi yang jauh lebih kuat yang dimiliki Houthi adalah mengganggu pelayaran di Laut Merah lagi. Tapi jika mereka melakukan itu, mereka hampir pasti akan menghadapi pembalasan dari Amerika Serikat. Saya tidak yakin apakah Israel akan membalas serangan yang sebenarnya tidak berhasil menembus dan tidak menimbulkan kerusakan apapun di Israel.
Jadi salah satu interpretasinya adalah bahwa Houthi hanya ingin menunjukkan dukungan kepada Iran, tetapi mereka tidak berniat untuk meningkatkan eskalasi. Kemungkinan lainnya tentu saja adalah mereka mencoba menakut-nakuti pasar dan ingin membuat orang khawatir bahwa mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi situasi di Laut Merah pada saat Selat Hormuz juga terdampak. Berbicara tentang Selat Hormuz, baru saja Donald Trump mengatakan kepada New York Post bahwa perang melawan Iran tidak akan berlangsung lama lagi dan Selat Hormuz akan terbuka kembali secara otomatis setelah Amerika Serikat keluar. Apa pendapat Anda tentang pernyataan seperti itu dari Donald Trump saat ini? Dia sebelumnya mengatakan bahwa perang ini sudah 2 minggu, lebih cepat dari rencana Amerika Serikat. Ya, maksud saya dia memang seorang communicator yang tidak biasa, Donald Trump. Dan Anda harus mendengarkan pesannya lalu mencoba menafsirkannya. 2 minggu lebih cepat, maksud saya, bisa dibilang kampanye militer dari pihak Amerika dan pihak Israel sangat efektif. Saya akan mengatakan ini pasti sesuai jadwal. Saya tidak berpikir ini 2 minggu lebih cepat dari jadwal. Ada pembicaraan bahwa ini akan berlangsung selama 4 minggu. Ada juga pembicaraan bahwa ini akan berlangsung selama 4-6 minggu. Kita sudah mencapai 1 bulan. Saya rasa kita harus mengharapkan bahwa ini akan berlanjut setidaknya untuk beberapa minggu lagi. Anda tahu, saya pikir ini akan berlanjut sampai pertengahan April. Tentu saja, Donald Trump selalu ketika dia mengatakan hal-hal seperti ini, dia sedang mengirim pesan. Seringkali itu hanya gertakan. Dan dia sadar bahwa ada orang di pihak Iran yang dia ingin agar mereka ke depan memainkan peran seperti Delco Rodriguez di Venezuela. Jadi menurut saya dia sedang mencoba menggertak dengan ancaman besar, tapi juga menawarkan untuk mengakhiri permusuhan begitu pihak Iran siap melakukannya. Masalahnya di sini tentu saja Iran bukanlah Venezuela dan Kalabaf serta para pejabat senior Iran lainnya bukanlah Delcy Rodriguez. Jadi belum jelas apakah pihak Iran benar-benar siap untuk berdamai. Dan berbicara tentang kemungkinan bahwa perang ini bisa berlanjut selama beberapa minggu lagi, bagaimana menurutmu tentang kemungkinan keterlibatan pasukan Amerika Serikat secara langsung di lapangan? Dan bagaimana menurutmu Iran akan merespons jika hal itu benar-benar terjadi? Jadi jelas bahwa sejumlah besar pasukan Amerika sekarang sudah ditempatkan di wilayah tersebut. Jadi ada opsi untuk menurunkan pasukan ke lapangan, tapi juga ada dari as. Dari sudut pandang domestik dan perhitungan elektoral untuk akhir tahun ini, pemerintahan Amerika akan sangat khawatir untuk menurunkan pasukan ke lapangan. Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri, apa tujuan menurunkan pasukan ke lapangan? Jadi di satu sisi jika penutupan Selat Hormuz dianggap sebagai masalah serius, maka ada kemungkinan pasukan Amerika akan dikerahkan ke lapangan di beberapa pulau strategis di wilayah Hormuz, di selat itu sendiri, di mana orang Iran sendiri yang mengatur lalu lintas melalui selat tersebut. Itu adalah kemungkinan. Kemungkinan lain tentu saja, sekitar 350 km jauhnya adalah Pulau Kharah, yang merupakan satu-satunya yang paling penting. Terminal minyak Iran. Dalam semua kasus ini, semua pulau di Teluk Persia dan di Selat bisa diduduki dengan relatif mudah oleh pasukan darat Amerika. Masalahnya adalah Anda kemudian menciptakan target statis yang bisa diganggu dari daratan utama Iran, dan itu hampir pasti akan menyebabkan Amerika mengalami korban jiwa. Kemungkinan lain, penggunaan pasukan darat yang lain adalah untuk mengekstraksi uranium dari beberapa situs nuklir yang rusak di Iran. Tapi itu adalah tugas yang sangat besar. Tantangan perlindungan pasukan di sana akan sangat besar. Begitu juga tantangan rekayasa untuk benar-benar melaksanakan operasi tersebut. Jadi bagaimanapun juga, jika pada akhirnya ada pasukan darat AS di Iran, bahkan jika hanya di pulau-pulau, kemungkinan besar itu akan menyebabkan jatuhnya korban di pihak AS. Dan tentu saja, selalu ada bahaya terjadinya perluasan misi. Tentu saja, ini sangat mengkhawatirkan. Ada begitu banyak skenario berbeda yang bisa terjadi. Kami menghargai wawasan dan waktu Anda. Edmund Fitton Brown, terima kasih banyak telah bersama kami secara langsung dari Texas. Dengan senang hati. Sangat menarik memang. Dia menggambarkan Presiden Donald Trump sebagai komunikator yang tidak biasa.
Sekarang, ada lebih banyak pembaruan dari telur. Iran terus menargetkan Uni Emirat Arab dengan rudal balistik, rudal jelajah dan drone. Lebih banyak korban luka dan kerusakan di Dubai setelah puing-puing dari pencegatan jatuh di rumah-rumah penduduk. Serangan hari ini menandai salah satu hari paling mencekam di Dubai sejak minggu pertama perang. Sementara itu, Organisasi Pertahanan Sipil di Arab Saudi mengatakan 2 orang terluka dan 3 rumah rusak akibat puing-puing yang jatuh juga setelah adanya pencegatan. Dan AP melaporkan bahawa negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA mendesak Presiden Donald Trump untuk tidak mengakhiri perang dengan Iran dengan alasan bahawa Teheran belum cukup dilemahkan. Koresponden senior Owen Alterman, bagaimana pendapat anda tentang hal itu? Apa yang sebenarnya terjadi di Teluk dan apa kemungkinan konsekuensinya? Lihat, seperti yang sudah saya katakan selama perang berlangsung, negara-negara Teluk berada dalam posisi yang sulit, Benita. Tentu saja, mereka ingin Selat Hormuz dibuka dan mereka sangat menderita akibat hal itu. Dan itu bisa mengarah pada 2 cara berpikir. Yang pertama adalah melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mengakhiri perang ini dan membuka Hormuz. Dan yang lainnya adalah, seperti yang baru saja kita katakan, setidaknya 4 negara dilaporkan memberitahu Donald Trump secara diam-diam untuk teruskan saja. Kita telah melihat Emirat mengatakan hal itu, tidak hanya di balik layar, karena meskipun mereka mengalami kerugian jangka pendek akibat Hormuz ditutup, itu akan menjadi keuntungan jangka panjang bagi mereka jika keseimbangan kekuatan di kawasan berubah. Pada akhirnya, saya tetap berpikir bahwa negara-negara ini sangat-sangat berhati-hati. Karena mereka perlu menyeimbangkan antara Amerika Serikat, negara adidaya utama dunia, dan Iran, yang bagi mereka, Benita, secara fungsional adalah kekuatan besar. Itu bukan kekuatan besar, tapi karena letak geografis. Dan sekarang, kita telah melihat seperti apa pengaruh yang diberikan oleh geografi itu kepada Iran. Iran secara fungsional bagi mereka adalah kekuatan besar. Jadi negara-negara ini, seberapa kaya pun mereka, seberapa besar kekuatan lunak yang mereka miliki, seberapa besar kekuatan finansial, bahkan kekuatan militer yang mereka punya, tetap terjepit di antara kedua negara ini dan perlu menakar atau terus menakar keseimbangan di antara keduanya. Dan untuk melakukan itu, mereka perlu memahami seperti apa keseimbangan itu setelah semuanya berakhir. Secara sederhana, Benita, mereka perlu tahu siapa yang akan memenangkan perang ini. Dan itulah mengapa mereka sangat berhati-hati, karena mereka perlu tahu seperti apa hasilnya setelah semuanya berakhir. Yaki, menurutmu, negara-negara ini di balik layar secara diam-diam seolah berkata, lanjutkan saja, kalian belum selesai. Jadi menurut saya, pertama-tama Liga Arab sudah mati, karena Anda bisa melihat Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mengambil satu arah, sementara negara-negara lain seperti Kuwait atau Qatar mengambil arah yang berbeda. Jadi pada dasarnya, tidak ada satu posisi pun di sana. Hal kedua adalah, mereka terbukti sangat lemah dalam konflik ini. Maksud saya, mereka sama sekali tidak mengoperasikan mesin peran mereka, terutama Arab Saudi yang telah membeli begitu banyak senjata, begitu banyak persenjataan dari Amerika, dan mereka sama sekali tidak menggunakannya. Dan saya pikir apa yang mereka katakan kepada Donald Trump adalah, selesaikan urusannya, kami tidak mau orang Iran. Saya pikir ini membuka peluang seperti yang disebutkan Donald Trump sendiri dalam konferensi investasi Arab Saudi, bahwa kesepakatan Abraham harus diperluas. Dan Arab Saudi adalah calon potensial untuk bergabung dengan Abraham Accord ini. Jadi saya pikir kita sedang berbicara tentang tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru yang menunjukkan tekanan yang diterima bangsa Arab. Dan di sisi lain, fakta bahwa mereka mengakui bahwa Israel adalah kekuatan paling efektif di kawasan tersebut. Dan pada akhirnya, mereka harus bermitra dengan orang Israel untuk menciptakan Timur Tengah yang berbeda. Tentu saja akan sangat menarik jika setelah semua ini akan ada perluasan Abraham Accord, sesuatu yang sebenarnya sudah hampir terjadi sebelum 7 Oktober. Jangan kita lupakan, Jakov Lapan, saya ingin pendapatmu tentang isu yang tadi sudah kita bahas di acara ini. IRGC mengancam akan menyerang 18 perusahaan teknologi Amerika di Timur Tengah sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai kemungkinan pembunuhan terarah terhadap para komandan senior mereka di masa depan. Dan batas waktu yang mereka berikan adalah tengah malam tanggal 1 April. Apa kemampuan mereka? Apakah mereka benar-benar bisa melakukan hal itu? Sekali lagi, saya cukup skeptis terhadap ancaman mereka. Gagasan bahwa mereka sedang menyimpan kekuatan besar, dan sampai sekarang mereka memutuskan untuk tidak mengaktifkan seluruh kekuatan mereka
adalah ide yang cukup mengada-ada di tahap perang yang sudah sejauh ini. Mereka mungkin bisa melakukan upaya yang lebih terfokus, tapi peningkatannya hanya beberapa persen saja, bukan 50% lebih besar dari yang sudah kita lihat. Jadi, pertama-tama, saya hampir sepenuhnya menolak gagasan bahwa mereka punya kemampuan meningkatkan serangan secara besar-besaran yang selama ini mereka tunggu-tunggu untuk digunakan, karena itu tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya mereka tunggu? Mereka sedang berada di bawah serangan paling intens dalam sejarah rezim itu. Sekarang mereka akan mengerahkan kemampuan tertentu. Mari kita bersikap skeptis terhadap hal itu. Jangan langsung percaya begitu saja. Tapi mereka memang masih punya beberapa ratus rudal, mungkin setidaknya masih tersisa. Dan mereka bisa saja, meskipun mereka sangat terpecah-pecah, dan setiap distrik IRGC pada dasarnya menembakkan rudal sendiri-sendiri, yang kamu tahu hanya bisa diluncurkan dalam jumlah satuan. Dalam kasus Israel, tentu saja, mereka bisa mencoba memusatkan sebagian serangan itu besok. Tapi sekali lagi, menurut saya kita harus sangat berhati-hati, karena mereka tidak punya kejutan besar lagi setelah lebih dari sebulan perang ini berlangsung. Yakov Lappen, Yaki Dayan, Owen Altman, saya sangat menghargai kehadiran kalian di studio. Terima kasih atas pembaruannya dan wawasan kalian, seperti biasa. Terima kasih banyak. Dan sekarang seharusnya ini menjadi salah satu waktu tersibuk bagi industri pariwisata di Israel Utara. Periode liburan sebelum dan selama perayaan Pesach, bisnis-bisnis yang telah menghabiskan berbulan-bulan untuk mempersiapkan ramainya musim liburan, sekarang harus menghadapi kamar-kamar kosong di tengah banyaknya pembatalan selama masa perang ini. Selengkapnya dalam laporan berikut. Kurang dari seminggu sebelum liburan Pesach, dan segala sesuatu di Israel Utara sudah siap. BNB sudah penuh, pemesanan sudah ditutup, dan para pelaku usaha sedang bersiap-siap untuk periode yang seharusnya bisa menyelamatkan sepanjang tahun. Kami berada di sebelah Nahaf Snir, di bawah langit biru. Tempatnya sangat-sangat pastoral dan indah. Kami sangat bersemangat untuk acara ini. Bersemangat untuk merayakan Pesach dan musim panas yang akan datang, dan semuanya berjalan dengan baik. Pesach, yang seharusnya menjadi cahaya di ujung terowongan bagi para pemilik usaha di utara, justru berubah menjadi pukulan ekonomi berat lainnya. Di Beit Hillel, seorang pemilik penginapan menginvestasikan puluhan ribu shekel menjelang hari raya. Kami membuka tempat-tempat bernama Fristik beberapa tahun yang lalu, dan juga kedai kopi kami. Idenya adalah untuk memanfaatkan sayuran dari kebun organik di tempat ini. Kami mengambil sayuran, membawanya ke kedai kopi, dan menggunakannya untuk berbagai macam hidangan. Kedai kopi ini sangat-sangat populer di daerah sini, dan kami memutuskan meskipun ada perang untuk tetap melanjutkannya. Pertama-tama, kami mengurus pemeliharaan agar ada cukup perawatan untuk orang-orang yang datang ke restoran. Dan ada beberapa kali ketika orang-orang berlari ke counter setelah ada penjualan. Kami menawarkan minuman pendamping kepada semua orang, berupa koktail dan hal-hal yang enak. Karena pada akhirnya, Anda harus meningkatkan suasana hati dan semangat. Saya juga mengawasi Departemen Syagat Ha'ari, semuanya berjalan dengan baik. Ideanya adalah untuk menciptakan sebuah ruang. Ruang yang tidak hanya dibangun melalui lahan, tetapi juga melalui komunitas. Kami sangat-sangat memperkuat komunitas agar orang-orang merasa betah di sini. Dengan harapan mereka juga bisa tidur di sini. Satu-satunya. Itu akan menjadi berkah. Di industri pariwisata ekstrim, situasinya tidak berbeda. Arum jeram Sungai Yordan yang setiap tahun selama Paskah Yahudi beroperasi sepanjang waktu, sekarang benar-benar tutup. Kamu berinvestasi, kamu mengatur awal musim, kamu membeli pakaian, kamu membeli peralatan, kamu mempekerjakan pekerja. Para pekerja adalah hal yang paling penting. Kamu mempekerjakan para pekerja. Sekarang semuanya datang ke sini. Kamu mengerti? Inilah yang saya lakukan. Saya tidak hanya menggantungkannya begitu saja. Masalah dengan Moskow adalah bahwa itu adalah sinagoga, sudah dilakukan. Ini adalah, dan dengan bantuan sinagoga, itu membuka pintu. Dan dengan bantuannya, pintu. Saya restoran, saya membuka pintu sang seniman. Bantuan dari... Di Matula, komunitas paling utara di Israel, situasinya bahkan lebih sulit. Hotel-hotel kosong, jalanan sepi, dan masa depan tidak pasti. Lihat saja betapa indahnya tempat ini, dan memang indah untuk... Pesawat yang mendarat pada hari Sabtu itu mendarat di sini, di sana, di jalan. Dan di dalamnya, aku akan berhenti di sini, semua jendelanya. Semua jendelanya tertutup. Pintu ini tidak ada jendela, kamu lihat? Sebuah serpihan masuk di sini, hasil kerja sulam yang dikerjakan selama setahun. Aku berharap aku bisa menyelamatkannya, entah bagaimana. Tapi dia berdiri di sana, di dekat pintu dan terluka. Kami pulang ke rumah setelah 1,5 tahun kami mengungsi.
Kami menemukan kehancuran yang parah di sini karena kami terkena serangan langsung dari roket. Kami menguatkan diri dan mulai dengan semangat melakukan pemulihan untuk renovasi. Itu memakan waktu hampir setahun bagi kami. Kami buka setelah Sukot, bekerja mungkin 2 bulan, dan sekarang, sekali lagi, untuk kedua kalinya, kami harus tutup. Tempat ini ditutup. Di utara, yang selama lebih dari setahun hidup di antara ketegangan dan eskalasi, para penduduk masih mampu berharap. Semuanya hijau, lihat sapi-sapi yang berkeliaran, sungai Yordan yang deras. Tidak ada yang seperti ini di negeri ini. Ini adalah tempat terindah yang ada. Jika kamu bilang sekarang, dengar, kamu akan mulai bekerja lagi, dan akan ada keamanan di Galilea, dan semuanya akan kembali seperti semula. Aku siap mengorbankan bulan Pesak ini. Tidak akan terjadi. Aku tetap di sini. Kami tidak akan pergi kali ini. Kami tidak mau. Bahkan jika mereka ingin mengusir kami tidak mau pergi. Dan kami akan terus maju, menunggu sampai semua situasi ini berakhir. Dan kami akan mulai lagi dari awal. Saya pikir pada akhirnya hal ini membawa banyak cahaya bagi kami. Juga bagi pelanggan kami yang datang ke sini dan melihat bahwa ada semacam normalitas yang terjadi di sini. Dan hal itu memberikan banyak kekuatan. Kami tidak mendapat sirene peringatan. Kami tidak menyadari yang ke-19. Tapi mari kita bersulang untuk kopi ini. Kami mendarat siang hari. Hai. Sekarang, dari industri pariwisata ke Dunia teknologi tinggi. dampak dari sebulan penuh. Perang sedang dirasakan oleh banyak sektor di seluruh negeri. Dan sebuah survei baru menemukan bahwa perang memengaruhi penggalangan dana untuk 71% bisnis startup di Israel. Jadi untuk informasi lebih lanjut, Lynn Plackmeyer, pembawa acara Innovation, sekarang bergabung bersama kami di studio. Lynn, senang bertemu denganmu. Negara ini adalah negara startup. Apa hasil terbaru dari survei tersebut? Dampak perang ini terhadap industri teknologi tinggi. Hai Winita, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Sejujurnya ini bukanlah penurunan. Ini adalah kejutan likuiditas bisa dibilang, karena angkanya 71%. Dari startup yang ikut serta dalam survei ini, yang jumlahnya lebih dari 600 perusahaan, 71% melaporkan bahwa mereka telah merasakan sesuatu dalam pendanaan mereka. Jadi, mari kita kembali ke awal. Karena penggalangan dana itu ada di tengah-tengah proses, di akhir proses. Tapi untuk banyak perusahaan ini, mereka punya 2 hambatan tersembunyi. Dan salah satu hambatannya adalah orang-orangnya, stafnya. Jadi, lebih dari setengah perusahaan yang melaporkan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan 25%. Jadi, 1/4 dari karyawan mereka. Jadi ini berkaitan dengan alasan keamanan. Terkadang ini juga bisa berkaitan dengan tidak adanya penitipan anak atau harus menjalani miloim, yakni dinas cadangan untuk bertugas di militer karena perang. Jadi, karena kekurangan tenaga kerja, enggat waktu yang rinci tidak terpenuhi, target tidak tercapai. Ada gangguan besar dalam produksi dan dalam kapasitas bisa dibilang begitu. Dan ada hambatan lain yaitu penerbangan. Kita semua tahu kita juga ingin keluar dari negara ini untuk Paskah Yahudi. Sayangnya kita tidak bisa melakukannya. Tapi juga orang-orang tidak bisa masuk, mereka tidak bisa keluar. Jadi tidak ada penjualan, tidak ada pertemuan tatap muka, tidak ada konferensi. Dan ini juga sangat berdampak pada penggalangan dana. Yang seperti sudah dilaporkan, 71% dari startup ini mengatakan bahwa penggalangan dana mereka terdampak selama masa ini. Sebenarnya, sekarang sudah lebih dari sebulan, tapi survei ini dilakukan pada minggu ketiga perang. Jadi untuk penggalangan modal, 37% mengatakan bahwa ada penundaan dalam penggalangan dana. Lalu 23% mengatakan bahwa para investor menunda keputusan mereka dan 11% melaporkan bahwa pendanaan dibatalkan sepenuhnya. Jadi ini adalah angka yang sangat besar. Angka-angka yang sangat mengkhawatirkan memang. Dan tentu saja pertanyaannya masih tentang berapa lama perang ini akan berlangsung. Jadi bagaimana pemerintah membantu saat ini? Seperti apa rencana ke depannya? Pemerintah memang membantu, tapi sejujurnya mereka sedang menyelesaikan krisis yang salah. Karena Israel selalu mengucurkan dana untuk segala hal, yang tentu saja bagus. Tapi dalam kasus ini adalah krisis yang mendesak. Dan khususnya untuk badan pemerintah sangat lambat untuk mengucurkan dana ke startup, ke perusahaan modal ventura, dan dalam memberikan hibah. Semua ini memakan waktu lama. Dan kita memang tidak punya waktu karena krisis ini sangat mendesak. Masalahnya sekarang adalah seluruh prosesnya terhenti.
Jadi bukan masalah tidak ada uang, tapi memang tidak ada pergerakan dalam seluruh prosesnya. Kami juga melihat hal ini setelah 7 Oktober. Beberapa minggu pertama, terjadi penurunan besar dalam penggalangan dana, terutama untuk perusahaan rintisan tahap awal. Dan setelah itu, situasinya sedikit stabil. Tapi untuk sekarang, saya rasa kita perlu mengembalikan semuanya ke jalurnya. Semoga perang segera berakhir dan semuanya bisa kembali normal. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah struktural. Jadi terima kasih sudah mengangkat semua masalah ini. Tapi sekali lagi, kita tentu tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dan tidak diragukan lagi kesulitan sudah pernah dihadapi sebelumnya. Perang juga sudah pernah dihadapi sebelumnya. Dan kita hanya bisa berharap bahwa di masa depan akan ada semacam kebangkitan kembali di sektor ini. Lynn Platschmeier, pembawa acara Innovation, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih banyak. Dan dengan itu, kita akhiri untuk saat ini. Namun, lihatlah jadwal siaran khusus liburan kami untuk hari Kamis. Dan jangan lupa Anda bisa mengikuti kami untuk semua berita ini di media sosial. Saya Benita Livin akan kembali lagi pukul 8 malam waktu Israel, itu pukul 1 siang waktu Eastern. Terima kasih banyak sudah menonton, tetaplah bersama kami. Akan kembali sebentar lagi.